Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam kepada anak-anak semua, baik kelas 2A, 2B, 2C maupun 2D. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat ya, dan pastinya harus tetap berada di rumah. Pada materi kali ini, memang kita menggunakan media pembelajaran menggunakan video, ya karena dengan beberapa pertimbangan. Karena yang pertama, memang ada beberapa hal yang memang yang tidak bisa disampaikan melalui tulisan, sehingga memang harus disampaikan secara lisan. Kemudian yang kedua, harapannya dengan menggunakan video ini, nanti video ini bisa diputar berulang-ulang, ya, supaya nanti bisa lebih siap pada saat ujian tulis, maupun pada saat ujian praktek, maupun juga pada saat praktek klinik ketika ada lupa, itu nanti bisa diulang lagi video ini. Oke, begitu ya. Nah, pada materi kali ini tentang imunisasi, memang saya bagi menjadi 3 video, ya. Nanti video yang pertama ini kita akan berbicara tentang konsep imunisasinya terlebih dahulu, ya. Sehingga peta imunisasinya mungkin bisa ditaruh dulu, didengarkan dulu tentang konsepnya dulu. Kemudian nanti yang kedua, kita akan belajar tentang teknik pemberian imunisasi. Nah, peta imunisasinya bisa kita gunakan, kita coret-coret di materi yang kedua. Kemudian, materi yang ketiga itu adalah kita akan nanti cerita tentang post imunisasi. Jadi nanti setelah diberikan imunisasi itu apa-apa saja sih yang perlu kita perhatikan. Oke, sekarang kita menginjak ke hal yang pertama adalah tentang pengertiannya dulu, apa sih imunisasi. Jadi di Indonesia, penyelenggaraan imunisasi itu sudah diatur oleh Permenkes tahun 2017 nomor 12. Jadi ini memang yang terbaru dan belum ada pembaharuan lagi, ya. Jadi imunisasi itu adalah upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif, ya, terhadap suatu penyakit, sehingga nantinya kalaupun suatu saat seseorang itu terpajan oleh suatu penyakit, ya, dia tidak akan sakit ataupun hanya mengalami sakit ringan saja. Nah, kemudian kita berbicara tentang vaksin. Nah, ini vaksin, ya. Jadi vaksin ini itu adalah apa sih? Isinya berbeda, walaupun mungkin bentukannya sama, ya, seperti obat di dalam vial, ya. Tetapi vaksin ini isinya bukan obat, tetapi isinya sebenarnya adalah mikroorganisme. Jadi bisa bakteri, bisa virus yang sudah mati ataupun masih hidup tapi dilemahkan, baik yang masih utuh ataupun bagiannya, ataupun hanya toksinnya aja atau racunnya aja, yang diharapkan nanti bisa menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Jadi imunisasi atau mungkin bisa dibilang vaksinasi, ya. Jadi itu adalah proses mencegah supaya seseorang itu ketika terpajan oleh suatu mikroorganisme penyebab penyakit, dia tidak akan sakit ataupun hanya mengalami sakit yang ringan dibandingkan dengan orang yang tidak mendapatkan imunisasi ataupun vaksinasi. Nah, ini sekarang kita lihat apa sih tujuannya. Nah, ini sudah kelihatan dari gambarnya, ya, bahwa memang untuk meningkatkan sistem imun, ya. Oke. Jadi tujuannya adalah sebenarnya untuk menurunkan angka kesakitan, angka kecacatan, dan angka kematian akibat PD3I. Apa itu PD3I? Yaitu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Apa saja? Nah, ini. Kita lihat macam-macamnya, ya. Ada hepatitis B, ada poliomielitis, ada TB, tuberkulosis, ada difteri, ada pertusis, ada tetanus, ada pneumonia dan meningitis yang disebabkan oleh Haemophilus influenza tipe B atau HIB. Kemudian ada campak atau measles,
kemudian ada rubella, ya, dan ada beberapa penyakit lainnya yang dapat dicegah dengan imunisasi. Tetapi karena kita ngomongin soal anak, maka ini adalah beberapa penyakit yang masuk ke dalam kategori PD3E. Untuk penyakit-penyakitnya ini tidak akan kita bahas secara mendetail ya, karena kemarin di kelompok 10 sudah dijelaskan beberapa penyakit, dan harapannya kita tidak akan ngobrol terlalu banyak terkait dengan penyakit-penyakit ini ya. Tapi kita akan bahas sedikit aja, sekilas aja. Yang pertama adalah difteri. Ya, jadi apa difteri yang paling kelihatan itu adalah ini, ya. Jadi di tenggorokannya itu muncul selaput putih, ya. Sehingga ini adalah tanda-tandanya bahwa ada radang tenggorokan, ya. Ada selaput putihnya, kemudian hilang nafsu makan, kemudian ada demam ringan, kemudian ada gangguan pernafasan. Ya, kalau lama-lama tidak ditreatment maka akan menimbulkan kematian. Kemudian ada yang namanya penyakit pertusis. Ya, apa itu? Nah, jadi pertusis itu adalah batuk rejan. Batuk selama 100 hari. Kemudian ada tanda-tanda seperti pilek, mata merah, bersin, demam, batuk ringan sampai menggigil ya. Dan memang kalau tidak ditreatment ya pasti juga akan menyebabkan kematian. Kemudian berikutnya ada penyakit tetanus ya, ini kaku ya. Jadi ada kaku otot di rahang, di leher ya, sehingga sulit menengan. Kemudian ada kaku otot perut, ada berkeringat, demam, dan pada bayi anaknya tidak mau minum ASI ya. Kemudian bisa menimbulkan kejang sehingga tubuhnya kaku dan bisa saja patah tulang. Kemudian bisa menimbulkan gangguan saluran pernafasan dan bisa juga menimbulkan kematian. Nah, berikutnya ada penyakit TB ya. Jadi tanda gejalanya tubuhnya lemah, berat badannya turun, demam, keringat malam hari, nyeri dada, bisa batuk darah, dan bisa menyebabkan kematian. Memang penyakit ini bisa disembuhkan, tetapi juga bukan penyakit keturunan. Tapi biasanya karena ia tertular oleh orang-orang yang di sekitarnya. Nah, kemudian ini ya penyakit polio ya di kakinya ini biasanya. Ya. Jadi bisa menimbulkan lumpuh ya, dan biasanya terjadi pada anak kurang dari 15 tahun. Kemudian ada tanda-tanda demam, nyeri otot, dan kalau otot pernafasannya terinfeksi bisa menyebabkan kematian. Kemudian berikutnya ada hepatitis B. Jadi kita sudah tahu ya bahwa hepatitis itu ada berbagai jenisnya, ada A, B, C, D, E ya. Nah, salah satu yang masuk ke dalam PD3E itu adalah hepatitis tipe B, ya, di mana tanda gejalanya adalah lelah, gangguan di perut, ada demam, urinnya kuning, fesesnya pucat, warna kuning pada mata sama kulitnya, ya, menimbulkan kanker hati dan juga bisa menyebabkan kematian. Nah, ini penyakit berikutnya adalah campak, ya, atau disebut sebagai measles, atau mungkin kalau orang Jawa adalah gabaken. Ya, mungkin tanda yang paling kelihatan adalah ada bercak-bercak kemerahan di tubuh anak. Ya, lalu apa bedanya campak dengan cacar air? Kalau cacar air itu varicella, kalau campak itu measles. Bedanya apa? Sama-sama ada bercaknya, kemerahan ya di dalam tubuhnya gitu ya ini. Tapi bedanya apa? Jadi kalau cacar air atau varicella ya, merah-merahnya itu ada isinya ya, yang sewaktu-waktu bisa membuka, akhirnya bisa keluar ya seperti nanah gitu ya. Tapi sedangkan kalau campak itu hanya merah-merah ada tapi tidak ada isinya ya. Jadi kamu kalau melihat mungkin ada anak yang seluruh badannya merah-merah, dilihat dulu. Kalau merahnya tidak ada isinya, oh berarti kemungkinan campak. Tapi kalau ada isinya, oh berarti kemungkinan dia menderita cacar air atau varicella ya. Ini tandanya ya, bisa demam tinggi, kemudian bercak kemerahan pada kulit ya yang tidak ada isinya. Kemudian bisa disertai batuk dan atau pilek dan atau konjungtivitis. Nah,
bisa menimbulkan komplikasi pneumonia, diare, meningitis, dan bisa menyebabkan kematian. Nah, kemudian berikutnya ada yang namanya campak Jerman. Kalau tadi campak aja, sekarang campak Jerman, ya, atau kita sebut sebagai rubella, ya. Jadi berdasarkan fakta bahwa setiap tahun itu ada 100.000 anak lahir dengan cacat bawaan karena rubella, ya, bisa tuli, bisa buta, kerusakan otak maupun kelainan jantung, ya. Jadi gejalanya memang lebih ringan sehingga memang sulit dikenali. Dan penyakit ini mendapatkan perhatian khusus karena kalau menyerang wanita hamil trimester pertama bisa menyebabkan abortus, kematian janin, ataupun sindrom rubella kongenital, ya, atau congenital rubella syndrome atau disingkat CRS, yang bisa menyebabkan, ya, ketulian, katarak, penyakit jantung bawaan, kerusakan otak, organ hati, serta paru-paru pada bayi yang dilahirkan. Nah, ini adalah salah satu anak penyandang CRS, ya, sindrom rubella bawaan, ya. Jadi ini berapa sih koreksi kecatatan akibat sindrom rubella kongenital, ya. Jadi orang tuanya itu, ya, untuk operasi kelainan jantung bawaannya harus menghabiskan 200 juta. Untuk katarak, karena dia juga menderita katarak secara kongenital, minimal 22 juta. Kemudian untuk implan koklea, karena dia tuli, butuh biaya 370 juta. Sedangkan untuk fisioterapi seumur hidup bisa 74 juta minimal. Jadi bisa lebih daripada itu. Jadi bayangkan berapa total rupiah yang harus dikeluarkan oleh orang tua ketika si anak ini sudah terlanjur terkena sindrom rubella kongenital ini. Makanya pemerintah sekarang itu memang menganjurkan wanita hamil, terutama yang memang trimester pertama, untuk memeriksakan pemeriksaan TORCH, ya. Apa aja TORCH itu, ya? Ada tokso, kemudian OR-nya rubella, kemudian sitomegalovirus, dan hanya adalah herpes. Jadi kalau memang sudah TORCH-nya itu ada yang positif, maka bisa segera ditangani oleh medis, ya. Ataupun malah sebaiknya memang sebelum hamil itu sudah diperiksa duluan sehingga aman pada saat hamil itu, maka wanita hamil tersebut tidak akan membawa beberapa sumber ini penyakit, salah satunya rubella ini, yang bisa dibawa oleh janin yang dikandungnya. Nah, oke. Sekarang kita berikutnya ke macam-macam imunisasi, ya. Jadi berdasarkan Permenkes tadi tahun 2017 nomor 12, ya. Jadi di Indonesia itu imunisasi itu ada 2. Imunisasi yang program, jadi yang memang wajib dari pemerintah, adapun juga yang imunisasi pilihan. Ini kenapa warnanya saya bedakan? Jadi yang saya kasih warna biru ini adalah nanti yang akan kita bahas, karena ini memang terkait dengan keperawatan anak, ya. Nah, kecuali yang nomor 3 ini masuk ke arah maternitas, ya. Sedangkan yang ini tidak kita bahas juga karena merupakan imunisasi pilihan, ya. Jadi tidak harus tahu, tetapi ya minimal tahu sedikitlah, itu sudah cukup, ya. Nah, oke. Jadi tadi, ya, balik lagi bahwa imunisasi di Indonesia itu ada 2. Jadi imunisasi program atau wajib dari pemerintah, kemudian ada imunisasi pilihan. Nah, imunisasi wajib ini ada 3 lagi. Yang pertama adalah imunisasi rutin, ya. Ada imunisasi tambahan dan imunisasi khusus. Imunisasi rutin itu dibagi 2. Jadi imunisasi dasar yang diberikan pada bayi di bawah usia 12 bulan dan imunisasi lanjutan, ya. Jadi imunisasi dasar itu mulai dari BCG, DBT, HB, HIB, atau kita sebut sebagai pentavalen. Kemudian ada HBO atau HB0, kemudian polio sampai ke MR. Nah,
Setelah usia 12 bulan maka masuk ke imunisasi lanjutan ya. Baduta bawah 2 tahun itu harus mendapatkan DBT, HB, HIV sama MR. Sedangkan anak usia SD mendapatkan DT, TT sama MR. Kemudian WUS, wanita usia subur mendapatkan TT, tapi ini tidak akan kita bahas ya. Kemudian imunisasi wajib yang kedua itu ada imunisasi tambahan. Ya, ada backlog fighting, crash program, PIN, SUPIN, catch up campaign maupun ORI. Jadi ini dilakukan bila ada beberapa kendala. Misalkan ada sebuah wilayah yang pencapaian imunisasi dasarnya misalkan hanya 60%, hanya 50%, sehingga pemerintah melakukan yang imunisasi tambahan mulai dari backlog fighting, crash program ya sampai ke catch up campaign ya. Kemudian ada imunisasi khusus ya. Jadi imunisasi khusus ini biasanya ada meningitis meningokokus, kemudian yellow fever, kemudian rabies, kemudian polio. Jadi ini imunisasi khusus ini memang untuk persiapan calon jamaah haji. Bisa juga pada saat mau perjalanan ke negara endemis penyakit tertentu. Dan juga pada saat terjadi KLB. Nah, kemudian selain imunisasi wajib yang di atas, kita ada imunisasi pilihan. Jadi MMR, tifoid, varicella, hepatitis A, influenza, pneumokokus, rotavirus, Japanese encephalitis, HPV, herpes zoster, hepatitis B maupun dengue. Semuanya maksudnya pilihan itu adalah bahwa kita boleh memberikan tapi juga boleh tidak. Kenapa kok disebut pilihan? Karena memang vaksinnya itu sebagian besar adalah produk impor sehingga harganya memang mahal dan memang tidak mungkin disediakan oleh pemerintah. Makanya pemerintah hanya memberikan anjuran tetapi bukan kewajiban. Oke, sekarang kita lanjut. Di mana sih kita bisa mendapatkan imunisasi ya? Yang pertama adalah satu di dalam gedung, jadi bisa di rumah sakit, bisa di puskesmas, bisa di praktek dokter, ya, ataupun di bidan, ataupun bisa di klinik swasta. Nah, kalau di luar gedung itu bisa di posyandu, ya ini paling sering ya. Kemudian ada pos pelayanan imunisasi, kemudian ada sekolah ataupun juga kunjungan rumah. Nah, sekarang kita ke materi jadwal imunisasi. Jadi kapan saja seorang anak itu mendapatkan imunisasi. Nah, ini mungkin kalian pernah lihat buku KIA. Jadi di dalam buku KIA itu sebenarnya ada sebuah tabel tentang catatan imunisasi anak. Jadi di sini ya, di sini ada umur bulannya. Jadi 0 bulan, 1 bulan sampai 12 ke atas. Kemudian ada vaksinnya, ya. Kemudian yang di sini, jadi ini yang awal ini adalah imunisasi yang dasar. Nah, yang di bawah ini adalah imunisasi lanjutan, ya. Jadi ini lihatnya gampang aja. Jadi misalkan HPO. HPO itu hanya boleh diberikan pada usia di bawah 1 bulan. Jadi pada saat dia 1 bulan dia sudah tidak boleh diberikan. Ya, kalau warna kuning artinya apa ya ini? Waktu yang masih diperbolehkan untuk pemberian imunisasi dasar lengkap. Jadi misalkan kalau dia belum dapat BCG pada sampai 1 bulan, maka dia boleh diberikan pada usia ini. Ya, tetapi tidak boleh pada usia 12. Ya, sudah abu-abu. Nah, sedangkan kalau yang warna orange ini adalah waktu untuk pemberian imunisasi bagi anak di atas 1 tahun yang belum lengkap. Ya, jadi yang putih ini adalah waktu yang tepat untuk memberikan imunisasi ya. Sedangkan yang di sini berarti belum boleh diberikan. Ya, ini juga sama. Nah, untuk MR ini memang kelihatan kayak editan ya. Jadi memang dulu ini memang buku KIA tahun 2017. Di mana dulu MR itu belum dipakai ya, jadi masih menggunakan imunisasi campak saja ya. Apa itu MR nanti akan saya jelaskan di berikutnya. Nah, kemudian ini adalah
jadwal imunisasi yang rekomendasi dari IDAI. Jadi Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2017. Jadi kalau dibandingkan antara dengan buku KIA tadi dengan yang dari IDAI, itu memang ada beberapa persamaan tapi juga ada beberapa perbedaan. Yang paling menonjol adalah bahwa imunisasi yang diberikan pada anak itu lebih komplit di sini. Ya, jadi mungkin ada PCV, ada rotavirus, ada influenza, ya, ada MMR, tifoid, hepatitis A, varicella, HPV, ya. Tetapi tidak ada di punyanya pemerintah, karena itu tadi balik lagi bahwa yang disebutkan ini tadi, ya, beberapa imunisasi ini merupakan imunisasi pilihan. Jadi si bayi boleh diberikan, boleh tidak, ya. Jadi minimal itu memang sesuai dengan program pemerintah, ya. Tapi kalaupun misalkan diberikan vaksin influenza atau tifoid, juga tidak apa-apa. Karena ini tidak ditanggung oleh BPJS, ya, ataupun tidak ditanggung oleh pemerintah. Jadi harus bayar sendiri, di mana harganya juga ya lumayan lah. Mungkin berapa? Satu vaksin bisa 400 atau 500 ribu gitu ya. Jadi ya mungkin hanya orang-orang yang mempunyai uang lebih gitu ya, yang bisa memberikan imunisasi pilihan ini kepada anak-anaknya. Tapi bukan berarti anak-anak yang tidak dapat imunisasi pilihan itu tidak sehat kok. Semuanya sehat selama sudah mendapatkan imunisasi yang wajib. Oke, kemudian nanti kita akan mendengar tentang istilah status imunisasi. Jadi ada yang namanya T1, T2, T3, T4 maupun T5. Apa itu? Nah, kita akan bahas pelan-pelan ya. Nanti ya. Ya ini. Jenis imunisasi dasar yang wajib diberikan kepada anak-anak itu adalah ini. Ini nanti tolong dihafal ya. Jadi pada usia anak kurang dari 24 jam dia harus dapatkan hepatitis HBO. Ya, kemudian usia 1 bulan dapat BCG dan OPV 1. OPV itu apa? Oral polio vaksin. Ya, jadi polio yang diteteskan lewat oral. Kemudian usia 2 bulan dapat DPT HB HIB atau pentavalen 1. Kemudian dapat OPV 2. 3 bulan DPT HB HIB 2 dan OPV 3. Nanti 4 bulan dapat DPT HB HIB 3, OPV 4 dan IPV. Usia 9 bulan ya mendapatkan MR. Kok pusing ya, Bu? Iya. Memang kalau awal nanti akan kesulitan, tapi lama-lama nanti kalau diulang-ulang pasti akan mudah untuk menghafalkannya ya. Jadi makanya kita nanti akan belajar dengan menggunakan peta imunisasi ya. Nah, jadi kalau seorang anak dia sudah mendapatkan semua imunisasi ini lengkap sampai 9 bulan, maka status imunisasinya adalah T2 ya. Sedangkan kalau T1 itu adalah yang belum lengkap. Oh, berarti misalkan bayi usia 3 bulan, oh berarti status imunisasinya masih T1. Ketika dia sudah 9 bulan, sudah dapat semuanya sampai ke MR, maka statusnya menjadi T2 ya. Oke. Nah, setelah tadi ke imunisasi dasar, kita ke imunisasi lanjutan bawah 2 tahun, Baduta. Di mana Baduta itu harus mendapatkan MR, DPT HB AIB. Ya, MR dan pentavalen. Nah, Baduta yang kalau dia sudah lengkap imunisasi dasarnya tadi dan sudah dapat imunisasi lanjutan ini, maka status imunisasinya berubah menjadi T3. Ya. Nah, kemudian pada saat dia masuk SD ya, ada imunisasi lanjutan lagi. Ya. Dari kelas 1 dia dapat MR sama DT ya, D besar, T besar. Kelas 2 sama kelas 5 dapat TD, T besar, D kecil. Beda ya antara DT dengan TD. Apa bedanya? Nanti akan kita lihat di belakang ya. Kalau pada anak usia sekolah ya sudah kelas 5, sudah dapat semuanya lengkap,
maka statusnya naik menjadi T5 ya. Lalu apa hubungannya status imunisasi ini? Ternyata kaitannya adalah dengan WUS, wanita usia subur, yang akan diberikan TT ya. Nih, kalau dia masih T5, sudah T5, berarti nih, dia tidak perlu diberikan imunisasi TT lagi, tetanus lagi. Ya, karena dianggap sudah mendapat pelindungan selama 25 tahun. Sehingga dia tidak perlu diberikan suntik lagi. Ya, tapi saat ini status imunisasinya masih T3. Setelah dilihat-lihat rekornya, ternyata si ibu ini dia belum mendapatkan imunisasi lengkap, ya, sehingga dia harus diberikan lagi suntik TT, ya. Tuh. Jadi itu manfaatnya kita melihat status imunisasi mulai dari T1 sampai T5. Nah, ini adalah contoh sertifikat imunisasi. Ya. Jadi anak-anak zaman now gitu ya, zaman sekarang, ketika dia sudah SD di kelas 5, ya. Jadi dia sudah lengkap di usia di bawah 1 tahun, sudah selesai, dia dapat T2. Kemudian Baduta dia dapat lagi, dia statusnya menjadi T3, ya. Kemudian dia usia sekolah dasar ya, BIAS, sampai usia kelas 5, dia status TT-nya sudah T5, maka dia akan mendapatkan sertifikat bahwa status imunisasinya sudah T5, sehingga nanti pada saat diperiksa kembali, kalau dilihat lagi ada screening di antenatal wanita hamil, ya, ternyata dia sudah dapat sertifikat ini, berarti dia tidak perlu mendapatkan suntikan lagi, ya. Tuh gunanya ini. Ya mungkin kalian kayaknya belum pernah dapat ini ya, sehingga kayaknya status imunisasi kalian juga belum sampai ke T5, ya. Oke, have a break sebentar. Kita istirahat sebentar, nanti akan kita lanjutkan ke materi yang kedua.